dibiayai anggarannya ini, dilaksanakan oleh ini. Nah, betul ya? Nah, artinya panjenengan melakukan rembukan pada siang hari ini untuk memberikan usulan kepada pemerintah desa tentang pencegahan stunting supaya dimasukkan di dalam RKP yang dulu. Kalau rembuk itu istilahnya rembukan atau nawan ya. Rembukan itu berarti membahas ngerapatnya musyawarahnya tentang objeknya itu adalah stunting. Kekurangan gizi misalkan, Anda perlu solusinya bagaimana? Penambahan makanan tambahan misalkan. Terus misalkan ada potensi masalah, anaknya stunting gara-gara ibunya masih terlalu muda, gara-gara rahimnya no. Nah, satu ya, pembangunan fisik boleh. Fisiknya misalkan jamban itu apa bro? Fisik ini jamban apa bahasa? Karena apa? Ternyata dengan pola jamban yang tidak baik itu menyebabkan kesehatan di rumah masing-masing rumah itu berpengaruh juga, apalagi di dalam rumah itu tidak memiliki jamban, ternyata memiliki anak kecil, memiliki ibu hamil, itu juga akan berpengaruh pada kesehatannya sekaligus pada perkembangan anak dan ibu hamil juga. Nah, itu juga bisa diusulkan untuk dibiayai di pemerintah desa lewat RKP. Nanti permasalahan stunting yang ada di desa Lubuk Laka. Sederhananya satu kalimat itu pun sakit bayangnya ya. Nah, itu berarti mungkin dari sini kita musyawarah dilakukan di perposyandu misalkan atau perkelompok atau perdusun monggo, tapi biasanya perposyandu nanti kelompok. Nah, namanya musyawarah nanti jenengan tentunya memiliki anak-anak yang usulkan dari KPM ini misalkan atau dari hasil itu. Yang non fisik kegiatan pelatihan juga bisa, kegiatan pemberian makanan tambahan juga bisa. Monggo semuanya yang berkaitan dengan stunting. Nanti tentunya perlu diingat kita memberikan usulan kepada pemerintah desa. Alhamdulillah saya selama mengikuti rembuk stunting di Kecamatan Bonjokusumo termasuk di Lubuk Laka yang ditunggoni oleh petingginya. Berarti nanti saat musyawarah insya Allah oleh Pak Petinggi, oleh Pak Sekdes mengerti dan merumah kebutuhan pencegahan stunting oleh panjenengan semua. Harapannya nanti adik-adik KKN juga bersama-sama dengan kelompok posyandu untuk membantu atau minimal memantau pelaksanaan dari rembuk ini. Pak Kades, Pak Perangkat, Pak BPD misalkan, ini loh permasalahan penyebab dan cara menanggulangi stunting di Lubuk Laka itu ini. Ini kegiatannya nanti tolong kami usulkan untuk dimasukkan di RKP. Itu memang dari bawah, dari warga. Payung buku anggaran karena di dana desa itu juga masih stunting itu juga menjadi prioritas penggunaan dana desa. Sehingga usulan jenengan itu juga yang nanti setelah ada usulannya tentunya juga menjadi yang harus didanai dan dianggarkan oleh pemerintah desa. Tapi kalau usulannya gede berapa puluh juta lah, tentunya nanti perlu ada musyawarah atau pembagian banyak meja gitu ya. Terus ada lagi dua meja. Saya ucapkan juga terima kasih kepada KPM di Lubuk Laka ini, dan sepertinya ini masih baru kali ini kan rembuk stunting. Terima kasih. Jadi teman-teman dengan semuanya, jadi pencegahan stunting salah satunya lewat rembukan ini. Nah, rembuk stunting ini juga ada lagi Pak Kades bahwa sama dengan di dusun ada rembuk dusunnya, kudus itu
sama juga untuk menggali gagasan sekaligus menggali potensi dan masalah. Juga sebelum adanya kegiatan RKP Pak Lurah, nanti kelompok-kelompok masyarakat itu juga perlu diajak musyawarah atau diberikan didorong untuk melakukan musyawarah di masing-masing kelompoknya sehingga muncul gagasan sekaligus masalah sekaligus solusi sehingga membangun desa ini usulannya seperti ini. Saling mengenalnya terlalu cepat misalkan, apakah untuk PMT-nya bisa hadir dalam penanganan masalah stunting lewat penganggaran sekaligus. Oke, silakan nanti ditentukan punya masalah apa sekarang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat. Usulan kegiatan itu berarti penambahan PMT ini PMT apa? PMT balita apa? Ya, balita per orang Pos 1 monggo disampaikan, monggo. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Nomor 1, balita tidak teratur datang ke posyandu. Program kita adalah door to door ke rumah balita tersebut yang tidak hadir dan pemberian door prize pada ibu balita yang datang lebih awal. Keterangannya dijadwalkan setiap bulan. Jadi hasil dari rembuk ini nanti disampaikan oleh KPM ke pemerintah desa. Ada ya? Ini mau tanya, untuk peralatan tulis menulis buku sudah siap semuanya? Oh, masih aman ya? Terima kasih. Ada tambahan dari kelompok pos 1? Sudah ya? Nanti bisa dilanjutkan untuk semoga ini juga menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 yang direalisasikan melalui pemerintah desa. Betul ya? Kami dari perwakilan dari pos 2 rencana usulan kegiatan stunting 2026. Rumusan permasalahan yang pertama untuk tambahan anggaran untuk PMT. Usulan kegiatan penambah anggaran untuk PMT memang harus dibutuhkan. Betul ya? Termasuk PMT itu perlu tambahan, terus untuk masyarakat ke posyandu sama biasanya, hampir termasuk biasanya nanti matur misalkan waktu ada musyawarah pemerintah desa bisa mensosialisasikan lebih cetak banner misalkan ayo ke posyandu dan lain sebagainya itu juga boleh biar orang-orang itu antusias bahwa di posyandu itu memang memiliki manfaat yang baik bagi kita dan masyarakat. Untuk rumusan masalah yang pertama saya kira sama antara pos 1, 2 tadi usulannya kurangnya kesadaran dari orang tua untuk datang ke posyandu. Usulan kegiatan mengadakan door to door kepada warga. Keterangan mohon dari pihak pemerintah desa nanti bisa membantu untuk memberikan pengertian kepada warga agar mau datang ke posyandu. Kemudian nomor 2, kurangnya fasilitas ruangan seperti meja, karpet, alat tensi, termasuk fasilitas kamar mandi. Usulan kegiatan pengadaan barang fasilitas tersebut, khususnya air di pos 3 itu sering mati dan listrik, dan kita butuh meja kurang lebih 5 biji, karpet besar 2 biji, alat tensi
yang digital 5. Juga hampir sama juga kebutuhan-kebutuhan di pos 1, 2, 3 ada kesamaan juga ada perbedaan. Artinya kesamaannya paling antusiasme warga dan lain sebagainya. Terus perbedaannya biasa di tempat satu, tempat yang satunya beda karena sitoke gampang, sitoke bocor, sitoke mejone api, sitoke ndak ya, ngoten ya. Ya, itu nanti disampaikan saja. Makanya untungnya kan ada rembuk ini ya. Nah, kalau enggak kan akhirnya main grunjel, kalau cucu, atau kata ibu-ibu biasanya. Oke, itu nanti disampaikan. Nah, itu nanti yang dipercantik apanya? Gedungnya dipercantik, Pak. Oh, ruangannya lah. Ibu-ibunya nggak dipercantik atau udah cantik? Ya, alhamdulillah udah cantik. Oke, jadi kalau datang ke Posyandu yang cantik biar gedungnya juga biar kelihatan tambah cantik. Paling itu jadi rehab lah ya. Nanti, tapi Bu, nanti tentunya pemerintah desa memiliki mekanisme dan aturannya. Salah satunya dilihat itu asetnya siapa. Terus artinya dalam proses pembangunan itu tidak syukur kayak di rumah tangga itu tidak. Biasanya jenengan jaluk teng bapake andalannya cucu mesti ditukok nih, kan betul kan? Tapi kalau di desa ada tahapannya, termasuk ngusul ini, dilihat kebutuhannya, dilihat anggarannya, dilihat tempatnya, terus dan lain sebagainya. Tetapi yang penting kita sudah berusaha untuk mengusulkan dan menyampaikan. Salah satu ujung tombaknya adalah panjenengan yang ada di desa. Jadi marilah kita untuk tetap semangat, jangan putus asa karena semoga apa yang kita laksanakan itu, apa yang kita rencanakan, sekaligus apa yang kita lakukan itu menjadi amal baik dan catatan kepada kita. Ada bidan desa, ada perawat desa, ada di TK itu bawa bermain dan lain sebagainya. Bahkan ada di Pak Mudin yang urusannya sama pernikahan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan penurunan stunting. Termasuk di dalamnya ada KPS, status posyandu dan lain sebagainya. Berharap saling bersinergi, kerjasama, terus menjaga komunikasi yang baik. Akhirnya wonten ini nanti direkam, terus dipermanis juga. Nah, ini salah satu fungsi pembangunan melibatkan masyarakat, termasuk melibatkan panjenengan, ya seperti ini. Ini pembangunan, artinya desa membangun itu justru panjenengan juga dilibatkan dalam proses pembangunan. Betul ya?